sekarang saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa Universitas Andalas tentang bullying dan penyalahgunaan narkoba. Halo Kak, silakan perkenalkan nama dan fakultasnya. Kenalkan, nama saya Laila Fauzia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, menurut Anda apa dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba terhadap masa depan mahasiswa? Yang jelas, narkoba itu bisa merusak generasi bangsa, di mana sekarang generasi bangsa itu sudah sangat rusak dengan gadget, ditambah lagi dengan penggunaan narkoba. Mereka terima kasih jawabannya. Satu lagi pertanyaan terakhir, apakah Anda pernah dibully? Terus apa dampaknya yang Anda rasakan? Sebelumnya saya tidak pernah dibully, Kak, jadi saya tidak tahu apa dampaknya. Tapi kalau yang saya lihat, kurangnya kepercayaan diri terhadap orang yang dibully itu. Baik, terima kasih ya Pak. Permisi Bang, Ya. Boleh ganggu waktunya sebentar? Boleh. Baik, saya izin perkenalkan diri. Nama saya Zaskia Tika Sari dari jurusan Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian. Hari ini saya ingin mewawancarai Abang untuk tugas proyek agama Islam saya. Baik, sebelum saya memulai pertanyaan, boleh perkenalkan nama Abang dari jurusan apa? Perkenalkan, nama saya Arya Iji Sanjaka. Saya dari jurusan Teknik Komputer angkatan 24. Oke. Untuk pertanyaannya, menurut Anda apa dampak negatif dari adanya penyalahgunaan narkoba dalam konteks kenakalan remaja? Menurut saya itu dampak negatif penggunaan narkoba dan konteks kenakalan remaja itu banyak sekali ya. Mulai dari dampak kesehatan, tentunya penggunaan narkoba rentan akan penyakit seperti paru-paru, jantung yang akan merusak kesehatan tubuh mereka. Lalu ada juga dampak dari mental. Tentunya si pengguna narkoba tentu akan terganggu mental dan mentalnya. Mulai dari depresi, gangguan mental, dan itu pun tentu akan menyebabkan adanya ada seperti tindakan yang mungkin tidak bisa dikendalikan olehnya, seperti bunuh diri mungkin, atau kekerasan, baik itu dirinya sendiri maupun diri orang lain gitu. Lalu ada juga itu dampak bagi orang lain, tentunya tidak dia aja yang rugi gitu. Tentu orang lain juga dengan tindakan dia yang seperti itu bisa saja melukai orang lain mungkin. Baik itu melalui kekerasan ataupun ujaran gitu. Menurut saya itu sih. Oke, makasih banyak ya Bang. Permisi Kak, boleh mengganggu waktunya? Boleh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Tika Sari dari jurusan Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian. Kalau boleh tahu nama kakak siapa dan dari jurusan apa? Kenalin, aku Zahra Tenisan, bisa dipanggil Zahra, dari jurusan Kesmas. Baik Kak, untuk pertanyaannya itu, apakah sebelumnya Anda pernah dibully? Jika pernah, apa saja dampak yang Anda rasakan akibat tindakan bully tersebut? Kalau untuk saya sendiri, aku sendiri tuh nggak pernah dibully, tapi teman aku pernah yang dibully. Dan apa tadi pertanyaan? Dampaknya? Dampaknya apa yang Nah, dirasakan? dampak yang dirasakan oleh teman aku tuh yang aku lihat ya, dia itu kayak minder untuk ketemu dengan orang, jadi dia itu sering sendiri-sendiri gitu karena dia dibully, jadi dia minder untuk bersosialisasi dengan orang dan tidak punya teman gitu kan. Terus juga kalau dia takut untuk ketemu orang lain gitu, kayaknya hindar-hindar dari orang lain ya. Terus apalagi ya, oh ya dia sering depresi gitu dan sering nangis, bahkan katanya sih sampai kayak pengen bunuh diri gitu. Ya, berarti bahaya sekali ya Kak dampak dari tindakan bully tersebut. Oke, makasih ya Kak. Baiklah, saya akan mewawancara salah satu mahasiswi Universitas Andalas. Baiklah kakak, boleh diperkenalkan dulu dirinya, dari fakultas mana? Perkenalkan, nama saya Rani Odesnaldi, saya dari Fakultas Teknologi Pertanian. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan pertama. Bagaimana menurut kakak dampak dari orang yang dibully, atau kakak sendiri pernah dibully? Alhamdulillah saya tidak pernah dibully, tapi mungkin saya pernah melihat kasus-kasus orang yang dibully di media sosial atau di lingkungan sekitar saya. Dampaknya tuh bagi diri dia mungkin dia bisa membuat diri dia tuh menjadi introvert banget gitu. Dia tidak bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dia. Oke, menurut kakak apa faktor dari diri seseorang itu membuli orang lain? Faktornya tuh mungkin dari keluarganya
yang tidak harmonis, atau dari ekonominya, atau dari diri dia sendiri tidak bisa membela diri dia sendiri, menjaga diri dia sendiri. Oke, makasih banyak Kak. Terima kasih. Baiklah, dari rekan-rekan saya tadi, itu merupakan wawancara tentang penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja. Pentingnya bagi kita semua, bahwasanya penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja sangat membahayakan pada diri kita sendiri, terutama pada masa-masa remaja sekarang. Penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja sangat memiliki dampak yang sangat buruk. Pada dampak kenakalan remaja, kita akan yang pertama yaitu kita akan kena masalah hukum. Yang kedua yaitu kerusakan reputasi pada diri kita sendiri, yaitu kita akan termasuk dalam golongan yang orang tidak ingin bersama kita. Yang ketiga yaitu hubungan sosial akan merasa terganggu, yang dimana jika kita melakukan hal kenakalan remaja tersebut, maka orang-orang pun sulit dan tidak ingin bergaul dengan kita. Baiklah, kita akan langsung pada dampak yang kedua, yaitu dampak penggunaan narkoba. Dampak penggunaan narkoba yang pertama yaitu pastinya akan terkena pada kesehatan fisik, yang dimana kita terus ingin menggunakan narkoba tersebut, maka akan memperburuk pada kondisi tubuh kita. Yang kedua yaitu kesehatan mental, yang dimana dengan kita menggunakan serta jika kita benda tersebut sudah habis, maka diri kita tersebut akan frustasi atau kita ingin terus mencoba bagaimana kenikmatan dari narkoba tersebut. Yang ketiga yaitu masalah keuangan. Masalah keuangan ini yang dimana jika kita tidak mampu atau tidak ada uang untuk membeli hal tersebut yang kita inginkan, maka kita pasti akan terus mencari cara bagaimana kita akan mendapatkan hal tersebut. Pastinya yang pertama yaitu dengan mencuri. Dan yang terakhir yaitu hancurnya hubungan kita dengan sesama. Seperti yang dampak pada kenakalan remaja tadi, itu juga sama dengan penggunaan narkoba. Pada kedua dampak tersebut, pastinya pada saya memiliki solusi untuk terhindar dari kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba. Pada dunia pendidikan, yaitu di dunia pendidikan ini kita harus bisa menjelaskan tentang bahayanya narkoba dan kenakalan remaja. Yang kedua yaitu mencari lingkungan yang positif, jadi mana kita harus bisa akrab dengan teman-teman kita yang tidak mengarah ke situ atau terjerumus ke situ. Kita harus bisa mencari atau menjaga hubungan kita dengan yang lebih baik daripada itu. Yang ketiga yaitu pembinaan, yang dimana memberikan pembinaan kepada remaja yang bermasalah atau terkena dari dua hal tersebut. Dan yang terakhir yaitu akses bantuan, yang dimana jika kita terkena pada hal tersebut, maka kita harus bisa meminta bantuan kepada orang-orang sekitar, terutama pada layanan kesehatan mental dan bimbingan konseling. Kesimpulannya, narkoba sangatlah berbahaya bagi generasi bangsa, karena tidak hanya dia merusak para penggunanya, akan tapi dia juga memberikan efek candu yang membuat para penggunanya ingin terus untuk mengonsumsinya. Dan jika tidak mengonsumsinya, hal ini dapat memberikan efek cemas hingga depresi, dan bahkan dalam kasus paling parah dapat menyebabkan bunuh diri. Hal ini tentu saja dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain di sekitarnya. Selanjutnya ada kasus pembulian yang sudah sangat marak terjadi di Indonesia. Pembulian dapat terjadi dalam beberapa faktor. Beberapa contoh faktornya yaitu ada dalam faktor ekonomi, faktor keluarga, dan bahkan diri sendiri. Dampak dari pembulian ini pada korban yaitu membuat korbannya menjadi kurang percaya diri, sulit bersosialisasi karena trauma yang dialaminya pada saat-saat dia dibully.